Selamat bertemu kembali untuk anak didik kami sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk memahami tentang sakramen tobat. Di sini nanti kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan bertobat, lalu cara bertobat yang benar, dan juga konsekuensi dan rahmat-rahmat dari sakramen tobat yang kita terima. Asal-usul dari sakramen tobat. Salah satu ciri gereja adalah gereja yang kudus. Nah, untuk menjaga kekudusan gereja, maka tentu setiap anggotanya senantiasa harus menjaga kekudusannya. Dan dengan sakramen tobat adalah salah satu caranya untuk menjaga kekudusan anggota gereja tersebut. Sakramen tobat ini juga disebut pengakuan atau rekonsiliasi. Itu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Rekonsiliasi artinya berdamai kembali. Gereja Katolik dulu menamakan sakramen pengampunan dosa. Artinya menekankan dosa manusia berdosa yang diampuni oleh Allah. Namun sejak Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965, istilahnya diganti menjadi sakramen tobat, yang artinya menekankan orang beriman yang bertobat. Lalu apa itu dosa? Seseorang yang harus bertobat tentunya yang berdosa. Nah, lalu apa makna dosa? Nah, artinya yang pertama, dosa itu artinya ketika manusia melawan cinta kasih Tuhan dan dengan tidak setia pada perintah-perintahnya. Dosa juga itu bisa diartikan ketika manusia menjauh dari Tuhan dan hidup menurut keinginan atau nafsu dunianya saja. Lalu juga dosa bisa diartikan putusnya relasi antara manusia dan Tuhan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seseorang yang berdosa tentunya harus bertobat. Lalu, apa artinya tobat? Tobat itu adalah manusia yang menyesal dan kemudian berdamai kembali dengan Tuhan, kemudian mengamalkan ajaran kasih-Nya dan taat pada ajarannya. Tobat juga artinya manusia kembali kepada Allah dan hidup menurut firman dan ajaran-ajarannya. Tobat juga bisa diartikan pulihnya relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi sesungguhnya tujuan dari sakramen tobat adalah mau memulihkan relasi kasih dengan Allah. Relasi antara manusia dengan Allah yang telah rusak. Lalu apa saja yang menjadi syarat-syarat supaya seseorang bisa menerima sakramen tobat ini? Syarat yang pertama adalah tentunya mereka yang sudah dibaptis secara Katolik. Lalu syarat yang kedua adalah mengikuti ibadat tobat dan atau pemeriksaan batin sebelumnya untuk melihat kembali ke masa lalu apa dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Lalu syarat yang ketiga adalah sepenuh hati mau berpaling, mau kembali kepada Allah. Jadi tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi karena kesadaran kita akan keberdosaan kita dan kita mau bertobat, mau memperbaiki hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Lalu apakah yang menjadi tanda dan sarana
dari sakramen tobat ini. Yang pertama tanda. Tanda di sini ada dua. Yang pertama itu adalah absolusi atau pengampunan. Ya, Allah memberikan pengampunan kepada kita tentunya melalui imam atau pastor yang memberikan sakramen tobat kepada kita. Lalu yang kedua itu adalah penitensi. Penitensi itu adalah denda. Denda atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu sarana. Sarananya yang pertama itu adalah kamar pengakuan, di mana kamar pengakuan ini nantinya adalah tempat untuk kita mengakukan dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan di hadapan pastor. Lalu yang kedua itu adalah lilin menyala, yang dimana lilin menyala ini melambangkan cahaya Kristus, dan imam atau pastor bertindak sebagai wakil Kristus. Lalu yang ketiga adalah imam mengenakan jubah dan stola warna ungu sebagai lambang pertobatan. Lalu ketika kita telah menerima sakramen tobat ini, apa yang menjadi buah atau maknanya bagi kita? Yang pertama, ketika kita telah menerima sakramen tobat, maka dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan melalui imam yang menerimakan sakramen tobat. Lalu yang kedua, manusia diterima kembali oleh Allah di dalam gerejanya. Lalu yang ketiga, berdamai kembali dengan Tuhan dan sesama. Lalu siapakah yang berhak atau yang memiliki wewenang untuk memberikan atau menerimakan sakramen tobat ini? Yang pantas dan patut untuk menerimakan sakramen tobat adalah seorang yang telah mendapat tahbisan imamat. Ibadat tobat itu nanti boleh dipimpin selain oleh imam, tapi perlu ada pengakuan dosa pribadi yang dimana wajib oleh orang yang telah mendapatkan tahbisan imamat. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah materi pembelajaran kita untuk sakramen tobat. Semoga kiranya materi pelajaran yang telah saya sampaikan tadi kiranya berguna bagi anak didik kami sekalian. Terima kasih.